Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya yakin banyak di antara Anda seperti saya pada waktu Mahkamah Konstitusi membuat putusan nomor 114 tahun 2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Ini banyak sekali yang menyambut dengan gembira karena ini tanda-tanda bahwa dui fungsi Polri, begitu banyak orang menyebutnya itu bakal diakhiri. Dan sebenarnya tinggal satu langkah, yakni menunggu pemerintah mengeksekusi keputusan itu. Tetapi kelihatannya tanda-tandanya ini Anda harus siap-siap kecewa ya karena putusan ini kelihatannya memang bukan keputusan biasa. Nuansa politiknya, nuansa tarik-menariknya di dalam pemerintahan dan apalagi sekarang dominasi dari institusi Polri itu kan luar biasa di pemerintahan. Jadi ya, ini tidak mudah untuk diambil keputusannya karena ini menyentuh jantung birokrasi, tata kelola keamanan nasional, reformasi Polri, hingga relasi sipil militer dalam struktur pemerintahan sekarang. Khususnya ini relasi antara institusi Polri dengan Jokowi dan juga dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ada segitiga relasi di antara mereka-mereka ini ya, di antara ketiga tokoh ini tadi. Saya sendiri sejak awal sudah menyatakan bahwa jangan terlalu berharap banyak ya, dan bahkan secara ekstrim saya menyatakan lupakan. Dan pada waktu itu saya menyatakan itu bukan sekedar apatis, skeptis atau gitu ya, tapi karena saya membaca tanda-tandanya, karena tanda-tandanya itu sudah muncul lebih cepat dari yang diduga. Bahkan kan hanya dalam hitungan jam setelah putusan dibacakan, pernyataan dari tokoh-tokoh elit politik ini, mulai dari DPR, di pemerintahan, mengarah pada satu titik. Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada waktu itu yang kita bisa simak, sinyal-sinyal itu datang dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dari anggota Komisi 3 seperti, DPR RI seperti Rudianto Lalu, dari fraksi Nasdem, dari Nasir Jamil, dan saya kira masih banyak lagi beberapa anggota DPR lainnya. Selain itu dari Polri sendiri kan pada waktu itu juga saya menyimak pernyataan dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri yang menyatakan bahwa mereka menyatakan menghormati putusan itu tapi belum menerima putusan yang akan dilaporkan kepada Polri. Saya kira kan pada waktu itu hanya menunda-nunda pernyataan saja ya, menunda sikap saja. Tapi kan kemudian kita membaca juga pernyataan dari Kepala Divisi Humas yang mengenai data jumlah perwira Polri atau personil Polri yang ada di lembaga dan jabatan sipil lainnya itu, di lembaga, kementerian dan jabatan-jabatan sipil, katanya itu angkanya nggak terlampau besar, nggak signifikan gitu ya. Semuanya itu bergerak dalam satu garis politik yang mempertahankan status quo. Apalagi kemudian datang pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas yang notabene adalah salah satu dari anggota tim reformasi Polri. Ini pernyataan-pernyataan mereka baik dari pemerintah, dari eksekutif maupun legislatif, dari pemerintah maupun dari DPR itu berbeda sekali dengan para pakar hukum tata negara yang justru menyampaikan pandangan yang berlawanan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final, mengikat, dan berlaku serta-merta. Tetapi suara para ahli itu kan perlahan tertutup kabut tafsir yang sengaja diciptakan oleh kekuasaan. Apalagi itu kan hanya berupa pendapat. Sementara kalau pernyataan dari DPR dan pemerintah itu kan mereka itu yang punya kekuasaan. Pernyataan pertama yang menandai resistensi pemerintah itu datangnya dari Menteri Hukum HAM Supratman Andi Aktas. Ya, kalau sebelumnya Menteri Sesnek, misalnya Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa ya itu harus dilaksanakan karena itu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, pada tanggal 18 November 2025, Supratman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Sehingga anggota Polri aktif yang sudah menduduki jabatan sipil tidak perlu mundur. Tetapi ada bagian yang lebih problematik dari pernyataan Supratman Andi Aktas, bahwa kecuali, kata dia, atas dasar kesadaran Polri untuk menarik anggotanya dari kementerian. Kalimat ini adalah logika yang menurut saya apa ya, ajaib. Secara institusional tidak masuk ke akal.
Penempatan anggota Polri di kementerian ini tentu saja adalah kebijakan dari para petinggi di kepolisian, bukan kebijakan pribadi yang dapat ditarik atas dasar kesadaran. Nah, tidak ada presiden, mekanisme, atau insentif bagi Polri untuk secara sukarela menarik ratusan personilnya dari jabatan strategis tanpa perintah wajib. Nah, yang ini malah kalau perlu ditambah lagi, Bu. Masa diminta untuk secara sukarela menariknya. Aneh-aneh aja, yang boten-boten aja ini Pak Menteri Hukum ini. Dengan kata lain, pernyataan Supratman ini adalah cara halus untuk mengatakan bahwa pemerintah itu tidak akan memaksa Polri untuk menjalankan perintah. Dan itu sama saja dengan artinya tidak menjalankannya sama sekali. Yang penting dicatat, dan ini tentu saja sangat ironis, Supratman ini bukan hanya Menteri Hukum, tetapi juga anggota tim percepatan reformasi Polri. Ketika suara dari dalam tim reformasi saja sudah melemahkan putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira sulit ya kita berharap implementasi yang lebih tegas. Sikap DPR yang sudah lebih awal disampaikan justru juga tidak lebih baik. Bahkan ini kita lihat fragmentasinya membuat arah resistensinya makin jelas. Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad menyatakan bahwa itu masih akan dipelajari, ya, soal putusan Mahkamah Konstitusi itu dipelajari oleh DPR. Tetapi dia menyatakan bahwa polisi itu tetap dapat bertugas di luar institusi Polri selama jabatan itu bersinggungan dengan tugas-tugas kepolisian. Namun Dasko nggak menjelaskan batasannya apa yang bersinggungan dengan kepolisian itu. Jika mengacu pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, hampir semua jabatan sipil dapat diklaim bersinggungan dengan tugas Polri. Tafsir ini membuka pintu yang sangat lebar untuk mempertahankan penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Anggota Komisi 3 fraksi Nasdem Rudianto lalu menambahkan tafsir lain, bahwa putusan MK tidak serta-merta berlaku karena harus disesuaikan dulu dengan undang-undang lain. Ini jelas keliru secara konstitusional karena putusan MK itu berada di atas undang-undang, bukan menunggu legitimasi dari undang-undang lain. Dan anggota fraksi PKS yang juga di Komisi 3, Nasir Jamil, malah dia mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena kata dia, Polri adalah institusi sipil. Sehingga polisi mestinya boleh menduduki jabatan sipil. Argumen yang tampak normatif, tapi justru mengaburkan esensi putusan MK. Memang benar, institusi kepolisian institusi sipil, tapi mereka ini adalah institusi sipil yang bersenjata. Mereka punya dua instrumen, yakni senjata dan instrumen hukum. Itu yang membedakan polisi dengan lembaga-lembaga sipil lainnya. Dan saya kira juga sebagai politisi dia paham apa yang terjadi kemarin pada pemilu legislatif maupun pilpres, ya, bagaimana peran dari Polri yang kemudian mendapat julukan sebagai parcok atau partai coklat, gitu. Partai yang terkuat di Indonesia ini, bukan PDIP, bukan Partai Gerindra, apalagi dibandingkan dengan PKS. Tiga gaya anggota DPR tadi berbeda, tapi semuanya menuju satu titik. DPR tidak berada di jalur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara penuh. Ketika isu ini kembali mencuat, institusi Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Polisi Sandi Nugroho kemudian segera memberikan klarifikasi setelah menyatakan bahwa mereka sedang mempelajarinya itu dan menghormati serta tapi belum menerima salinan putusannya. Dia menyatakan, dia mengklarifikasi jumlah anggota Polri yang menduduki jabatan sipil dan dia menyebut itu hanya sekitar 300-an orang personil saja yang menduduki jabatan manajerial. Yang lainnya adalah staf teknis, ajudan, pengamanan atau staf administratif. Coba perhatikan pilihan kata jabatan manajerial, ya. Realitasnya karena sebenarnya jabatan-jabatan itu adalah posisi tinggi di negeri ini, mulai irjen, dirjen, dan bahkan sekjen, ya. Ada juga yang di komisaris BUMN. Namun data ini jelas sangat kontras dengan data yang disampaikan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda Purnawirawan Solomen Bonto, yang dia waktu itu menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa jumlah polisi aktif yang bertugas di instansi sipil itu jauh lebih besar. Kita lihat bagaimana perbedaan ini. Mulai tahun 2023, 2024 sampai 2025, ini ada tren kenaikan penugasan. 2023 3.424, 3.822 sampai 2025 ini 4.351 polisi aktif
di luar struktur. Jadi ini menunjukkan bahwa kebutuhan ini meningkat terus di luar struktur. Jadi ekspansi peran tanggung jawab kepolisian ini di berbagai sektor memanfaatkan penjelasan pasal 28 ayat 3. Lanjut. Waktunya, Pak. Ya. Ini paradoks. Di satu sisi dinyatakan bahwa Polri masih membutuhkan 359.978 orang, tetapi keluar terus tetap ada. Jadi tadi data dari Pak Sulaiman Ponto itu jauh lebih besar dari yang diakui oleh Kepala Divisi Humas Polri. Jumlahnya bahkan dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Ini ada catatan Pak Sulaiman Ponto. Tahun 2023 itu totalnya 3.424 personil. Terdiri dari 1.026 orang perwira. Ini memang tidak dijelaskan. Ini perwira menengah atau perwira tinggi atau perwira pertama. Kemudian Bintara dan Tamtama 2.398 orang. Tahun 2024 itu meningkat jumlahnya menjadi 3.822 dan ini terdiri dari 1.557 perwira dan 2.665 itu Bintara dan Tamtama. Tahun 2025 jumlahnya naik menjadi 4.351. Ini jumlah perwiranya juga bertambah lebih banyak lagi menjadi 1.000. Ini malah turun jumlah perwiranya, maksud saya tuh menjadi 1.184 dan Bintara Tamtamanya itu menjadi 3.167 personil. Perbedaan itu bukan selisih yang kecil, tapi ribuan personil. Penyebabnya jelas, Polri itu hanya menghitung jabatan manajerial. Sementara Mahkamah Konstitusi melarang semua jabatan sipil, baik manajerial maupun non-manajerial. Jika putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan secara konsisten, maka bukan 300, tetapi 4.351 anggota Polri yang harus ditarik dari lembaga sipil. Dalam konteks inilah kita mulai memahami mengapa resistensi politik begitu kuat. Dampaknya sangat besar dan menyentuh struktur kekuasaan. Soal tafsir apakah putusan MK itu harus dilaksanakan serta-merta atau tidak, jelas kalau dari para pakar hukum itu sangat konsisten. Profesor Susi Dwi Haryanti dari Universitas Padjadjaran, ini guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifatnya berlaku sejak dibacakan tanpa masa transisi. Sehingga anggota Polri aktif yang sedang menjabat di lembaga sipil harus memilih apakah pensiun atau mundur. Profesor Jimli Asidiki, nah ini menarik karena ini pernyataannya jauh sebelum dia menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Polri. Dia ini kan puluhan tahun mengajar doktrin bahwa begitu Mahkamah Konstitusi membatalkan satu norma, norma itu gugur saat itu juga. Jadi itu adalah inti dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi final and binding. Kemudian pakar lain seperti Profesor Bayu Dwi Anggono dan juga Zainal Arifin Mohtar dari UGM ini menambahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes, mengikat semua pihak tanpa kecuali. Dan MK itu adalah negatif legislator. Ketika suatu norma dibatalkan, negara tidak boleh lagi menggunakannya sebagai dasar hukum. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan yang sangat penting dan saya kira wajar kita ajukan secara akademis. Apakah Profesor Jimli ini sebagai Ketua Tim Reformasi Polri akan konsisten dengan doktrin yang ia ajarkan selama puluhan tahun ini? Pertanyaan ini bukan tuduhan, tapi seruan moral. Karena putusan ini menyentuh langsung institusi yang sedang dia reformasi. Dan Pak Jimli atas dasar statusnya sebagai profesor dan atas dasar statusnya sebagai Ketua Tim Reformasi Polri perlu menegur ini anggotanya, Pak Menteri Supratman Andi Aktas. Presiden pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya bukan hal yang baru loh ya. Pernah terjadi di era Jokowi dan bahkan juga di era Prabowo. Jika kita menengok ke belakang, pola ini bukanlah fenomena baru. Di era Presiden Jokowi, pola menghindari putusan MK terlihat sangat jelas dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Ini undang-undang yang dikritik banyak kalangan, bahkan kemudian di demo ratusan ribu orang di berbagai daerah, jutaan mungkin ya malahan. Ini kan pada November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, itu selama 2 tahun. Artinya Mahkamah Konstitusi memberi waktu 2 tahun untuk perbaikan. Selama periode itu, pemerintah tidak boleh menerbitkan kebijakan strategis berbasis undang-undang tersebut. Namun apa yang terjadi? Sebelum masa itu berakhir, pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pada dasarnya mempertahankan seluruh substansi Undang-Undang Ciptaker dan sekaligus menghilangkan status inkonstitusional bersyarat. Ini kan luar biasa ya, ada keputusan Mahkamah Konstitusi kemudian diakali dengan cara mentorpedo membuat perpu. Ini adalah langkah politik jelas dengan cara yang kasar untuk menghindari konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap merugikan pemerintah, bukan mematuhinya. Di era Presiden Prabowo, pola serupa juga kembali muncul dalam kasus larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN. Pada tanggal 23 Juli 2025, Ketua MPR Ahmad Muzani, dia juga tinggi Partai Gerindra, pernah menjadi Sekjen dan sekarang dia menjadi Sekretaris Dewan Pembina Partai, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya pertimbangan, bukan keputusan mengikat. Nih, Pak, ini pernyataan dari seorang ketua MPR yang juga petinggi dari Partai Gerindra. Dan pada hari yang sama itu, pada waktu itu Kepala PCO, Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Asbi, mengatakan pemerintah itu tidak melanggar apapun dengan menunjuk para wamen itu menjadi komisaris BUMN. Karena menurut tafsir pemerintah, larangan itu hanya berlaku untuk menteri, bukan wakil menteri. Kedua presiden itu memperlihatkan pola yang sangat konsisten. Keputusan Mahkamah Konstitusi apabila dianggap mengganggu kepentingan politik dan struktur kekuasaan, pemerintah cenderung mengabaikannya. Caranya bisa mencari celah, menunda, atau bahkan menetralkan putusan itu, atau saya menyebutnya diterpedo dengan membuat perpu. Dan pola itu terlihat kini sangat jelas dalam kasus larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil. Jadi jika kita menggabungkan semua potongan informasi, mulai pernyataan dari Menteri Hukum, sikap DPR, data dari Polri yang sengaja dikecilkan, komentar para pakar dan presiden pemerintah sebelumnya, maka gambaran besar muncul dengan sangat jelas. Pemerintah dan DPR tidak menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara penuh. Yang muncul justru argumentasi untuk menunda, mempersempit, atau mengalihkan makna putusan tersebut. Pada titik ini pertanyaannya bukan lagi apakah putusan itu akan dilaksanakan, tetapi sejauh apa pemerintah akan berusaha untuk tidak melaksanakannya. Dan saya kira dengan pernyataan semacam itu, ya publik wajar kalau bertanya, di mana posisi tim reformasi Polri? Sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan perbaikan mendasar, tetapi komposisinya justru didominasi oleh mereka yang pernah bahkan masih menjadi petinggi Polri. Karena itulah wajar kalau muncul pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih fundamental. Kalau putusan MK yang bersifat mengikat dan wajib serta-merta dilaksanakan, itu masih ditawar, diragukan, bahkan coba dikaburkan, lalu bagaimana nasib tim reformasi Polri yang bersifat ad hoc dan para anggotanya itu berasal dari kultur yang hendak direformasi itu sendiri? Nah, kalau sudah begitu, pertanyaan saya kepada Anda semua, apakah Anda masih bisa berharap? Apakah mereka yang akan melakukan perubahan mendasar itu bisa memenuhi ekspektasi rakyat, yakni melakukan reformasi terhadap institusi Polri? Ataukah seperti nasib banyak putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, semuanya hanya akan berhenti menjadi dokumen hukum tanpa eksekusi? Kalau saya meminjam istilah dari para netizen, begitulah nasib hidup di negeri Konoha. Saya Herzbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.